Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan saya Bu Farsa dalam kelas Bahasa Indonesia kita di siang ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mohon Bu Farisa minta tolong kepada Ketua Kelas Pak Zul, Ananda Zul untuk memimpin doa ya. Iya, baik. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian anak-anakku tersayang? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Apa hari ini masuk semua? Masuk. Iya. Baik. Alhamdulillah. Oh ya, ini jangan lupa ya untuk absen di Google Chat kita. Jadi untuk Bu Farsa pengen mengetahui siapa saja yang sudah bergabung. Ya. Bagaimana anak-anak? Kita sudah siap belajar pada siang hari ini? Siap, Bu, tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi anak-anak. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang pernah tahu apa itu teks eksplanasi? Teks tentang Oke, baik Bu. alam, Bu. Ananda baik. Teks tentang alam, Ibu. Wow, bagus banget jawabannya. Ya, ada yang lain? Teks tentang fenomena alam, Bu. Oke, Ananda Indra, luar biasa sekali jawabannya. Nah, baik. Sebelum kita mengetahui secara mendalam tentang teks eksplanasi, Bu Farisa akan memberitahu mengapa kita harus belajar tentang teks eksplanasi. Nah, ini dia. Yang pertama, Bu Farisa menginginkan anak-anakku tersayang sekalian mengetahui apa saja sih ciri-ciri teks eksplanasi itu dengan tepat. Yang kedua, Bu Farisa ingin anak-anak memahami struktur dan ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa sekali, anak-anak Bu Farisa harapkan dapat menyusun teks eksplanasi dengan pemahaman anak-anak sendiri. Sampai sini ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Tidak ada, Bu. Oh, luar biasa sekali kalian. Nah, sebelum kita ke materi inti, Bu Farisa ingin memperlihatkan kalian sesuatu. Yuk, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya sayang? Oke, ini tadi pagi Bu Farisa coba buka media sosial dan nemu video yang menurut Bu Farisa itu berkaitan sekali dengan materi kita pada hari ini anak-anak. Jadi yang pertama ini ada catatan penting ya buat kalian saat kalian sedang bermalas-malasan bahwa ribuan anak lain di luar itu sedang sibuk belajar mati-matian untuk mengejar cita-citanya. Nah, yang kedua, ini juga dalam agama kita ya, ini Bu Farsa juga menemukan kata-kata yang sangat inspiratif sekali, yaitu jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku tersayang masih tetap semangat dalam belajar meskipun kita belum pada kesempatan untuk tatap muka ya. Masih semangat ya belajar daringnya di rumah? Insya Allah masih, Bu. Oke, luar biasa. Nah, setelah ini Bu Farisa ingin menunjukkan sesuatu, yaitu ini ada puzzle ya. Kelihatan anak-anakku?
Nah, jadi di sini apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi? Yaitu teks yang menceritakan tentang proses terjadinya suatu peristiwa sehingga pembaca atau pendengar memperoleh pemahaman dari latar belakang mengapa peristiwa itu kok bisa terjadi dari suatu kejadian atau suatu fenomena alam. Begitu. Kita lanjut. Baik, nah ini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Seperti apa sih ciri-ciri eksplanasi yang tepat itu? Yang pertama silakan dibaca Ananda Ega. Ya Bu, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Ya, benar sekali. Selanjutnya yang kedua, Ananda Elin. Ya, Kenapa ya? Ananda Elin. Iya Bu, ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua itu bersifat faktual Ibu. Informasinya berdasarkan fakta. Ya, tepat sekali. Sedangkan yang ketiga, minta tolong Ananda Yulia. Ananda Yulia. Yang ketiga, informatif Bu, memberikan informasi tanpa bermaksud mempengaruhi pembaca. Ya, tepat sekali. Dan saya ingin mendengar ini. Ananda Herman. Ya? Iya Ibu, ciri yang Iya. keempat dan kejadian. Urut misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Alhamdulillah, kalian berarti sudah mulai paham ya sampai sini tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, bagaimana Bu caranya menyusun langkah teks eksplanasi? Nah, di sini akan Bu Farisa jelaskan. Jadi yang pertama, sebelum kalian menyusun teks eksplanasi ini akan Bu Farisa kasih beberapa contoh teks eksplanasi dari buku BSE kalian ya. Nah, yang kedua, setelah itu kalian mencoba memodifikasinya seperti itu. Nah, setelah menyusun, ini ada strukturnya. Struktur ini apa? Ibarat sebuah rumah harus ada yang namanya pondasi. Nah, pondasi ini yang bertujuan untuk bahwa teks yang kalian buat itu benar dan tepat. Yang pertama, silakan dibaca mungkin Ananda Indra. Silakan untuk struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu yang pertama identifikasi. Ya. Identifikasi itu mencakup topik. Kurang lihat. Kurang itu ya, kurang besar ya, Nak. Sebentar. Ya, yang pertama identifikasi. Identifikasi itu terdiri dari topik, fenomena alam, atau sosial yang dibahas. Selanjutnya adalah deretan penjelas. Benar sekali, tepat. Luar biasa. Deretan penjelas di sini itu proses terjadinya fenomena alam dan sosial. Ya, yang ketiga? Yang ketiga itu interpretasi. Oke. Interpretasi itu simpulan. Yang terakhir. Enggak, ini baik. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan untuk anak-anakku tersayang? Tidak ada, Bu. Oke, baik, bisa kita lanjut ya. Nah, ini adalah tema-tema yang bisa kalian kembangkan untuk menjadi teks eksplanasi yang tepat. Yang pertama mungkin fenomena media sosial ya, karena sekarang kita sudah berbasis teknologi, hidup di zaman teknologi. Yang kedua tentang fenomena alam, lingkungan sekitar.
Yang ketiga, fenomena sosial. Oh ya, yang energi. Ya, silakan. Langsung ya. Iya, langsung, Nah, Nak. pernyataan umum. Arus atau aliran energi bermula dari matahari sampai sumber utamanya. Deretan penjelas, energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen. Oleh produsen, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia. Interpretasi energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat trofik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia Luar biasa sekali. yang diperoleh organisme digunakan untuk kegiatan hidupnya. Sudah, Bu. Oh, Terima kasih. terima kasih Ananda Wulan. Luar biasa sekali penampilannya. Baik, anak-anakku. Untuk yang belum sempat diskusi, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Dan jangan lupa hasil diskusi anak-anak semua dikirim ke Google Class yang Bu Farisa sudah kirim di kolom komentar Google Meet kita hari ini ya, Nak ya. Ya, nanti biar Bu Farisa langsung periksa. Ya, Bu. Baik. Sebelum kita akhiri, ini Bu Farisa mau menanyakan, coba di antara anak-anakku ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya? Siapa kira-kira? Yang berani? Tolong dong. Saya. Oh, silahkan Ananda Lilis. Ya, gimana? Teks eksplanasi itu Ya, Bu. teks yang berisi proses terjadinya suatu fenomena, Bu. Entah itu fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Oke, tepat sekali, luar biasa sekali jawabannya. Ya, silakan tadi Ananda Eka ya? Ya, Ananda Eka? Ya, Bu. Oh iya, silakan Nak. Sama dengan jawabannya Bu Kakak Lilis, Bu. Oh iya. Benar, luar biasa. Sampai sini sebelum ini Bu Farisa ada yang tanyakan di Bu Farisa, anak-anakku? Tidak ada, Bu. Tidak ya. Oh, ada, Bu. Alhamdulillah. Iya, jadi Bu Farisa menarik benang merah atau kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang kejadian, sebab akibat, tentang peristiwa atau suatu fenomena, baik itu peristiwa sosial, peristiwa alam. Nah, itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Sebelum Bu Farisa tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bu Farisa coba mengingatkan kembali bahwa saya berharap meskipun kalian dari rumah, kalian tetap tidak rajin, ya, menjaga kesehatan, dan ini mematuhi apa anak-anak? Prokes 5M, sering-sering mencuci tangan, ketika keluar rumah memakai masker dan menjaga jarak ya. Dan terus kalau Bu Farisa kalau kalian bepergian, coba menghindari keramaian gitu ya. Dan terakhir yang kelima, kalau tidak penting-penting sekali, lebih baik kalian di rumah deh. Gitu ya. Dan ini motivasi kita, jangan lelah belajar intinya. Ya. Baik, saya akhiri. Untuk ketua kelas Ananda Zulfitrian bisa minta tolong berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, Bu. Ya. Baiklah, teman-teman. Mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih anak-anakku atas waktu yang sangat singkat ini. Semangat ya, kalian adalah anak-anak yang hebat. Assalamualaikum.
kasih. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.